Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selalu digoda oleh mertua saat suami kerja setelahnya ku buat dia menangis. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Sejak hari pertama aku pindah ke rumah keluarga Reza setelah menikah, ada perasaan ganjil yang sulit kujelaskan. Rumah itu besar, megah, dan lengkap dengan fasilitas mewah yang seharusnya membuat siapapun betah. Tapi bagiku, rumah itu terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena suasana yang perlahan menekan batinku. Mertuaku, Pak Burhan, selalu tampak ramah di depan orang lain, namun sejak hanya kami berdua di rumah, sorot matanya mulai berubah, ada sesuatu yang menakutkan dalam cara dia menatapku. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Kupikir, mungkin aku hanya belum terbiasa. Tapi kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Ketika Reza berangkat kerja pagi-pagi dan rumah hanya menyisakan aku dan mertuaku, Pak Burhan mulai mendekat. Ia duduk terlalu dekat di ruang tamu, memintaku menyeduh kopi sambil berkata, "Kamu jauh lebih cantik dari mantan-mantan Reza." Tangannya kadang menyentuh tanganku seolah tak sengaja, tapi sorot matanya tak bisa berdusta. Ada nafsu yang tersembunyi di balik senyumannya. Suatu pagi, ketika aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ia muncul tiba-tiba. Diam-diam, berdiri terlalu dekat di belakangku dan berkata, "Kalau aku masih muda, pasti aku yang menikahimu." Tubuhku membeku, ingin berteriak, tapi tak ada siapa-siapa. Suaraku seperti terkunci oleh rasa takut. Aku langsung pergi ke kamar dan menangis. Tapi sampai Reza pulang, aku tak berani cerita. Aku takut dianggap mengada-ada. Aku tahu Reza sangat menghormati ayahnya, satu kata buruk pun tentang Pak Burhan bisa memicu kemarahan besar. Malam harinya, aku menatap Reza tidur di sampingku. Wajahnya tenang, damai, tak tahu apa yang sedang istrinya tanggung. Aku ingin memeluknya dan menangis, tapi aku hanya menatap langit-langit kamar sambil menahan sesak. Haruskah aku bicara? Tapi bagaimana jika dia tak percaya? Atau lebih buruk, apa kalau justru aku yang dituduh menghancurkan keluarganya? Dalam keheningan itu, aku tahu satu hal, aku sedang menghadapi mimpi buruk yang tak bisa kujelaskan pada siapapun. Keesokan harinya, saat Reza kembali pergi bekerja, aku berusaha menghindar. Aku pura-pura sakit dan mengurung diri di kamar. Tapi Pak Burhan tak menyerah. Ia mengetuk pintu kamarku dan memaksa masuk dengan alasan mengantarkan teh. "Menantuku sakit, masa ayahnya tidak boleh merawat?" katanya dengan nada manis yang membuat bulu kudukku merinding. Aku hanya bisa duduk mematung, menahan ketakutan yang perlahan berubah menjadi amarah. Di dalam hati, aku mulai berjanji, jika ini terus terjadi, aku harus mencari cara. Aku tidak akan diam. Tidak selamanya aku bisa bertahan di bawah teror ini. Mungkin hari ini aku belum punya bukti, tapi aku akan cari. Aku akan buat dia tahu, bahwa senyuman busuknya tak akan selalu tertutupi topeng kehormatan. Dan saat hari itu tiba, dia akan menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi takut. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan mental. Setiap langkahku di dalam rumah serasa diawasi. Aku tak lagi bisa bernapas lega, bahkan ketika berada di dapur atau halaman. Senyuman Pak Burhan selalu hadir di sela-sela keheningan rumah, menyelinap seperti kabut yang menyesakkan dada. Aku mencoba memasang wajah normal di depan Reza setiap malam, seolah tak ada yang salah, padahal hatiku porak-poranda. Aku tidur dengan mata terbuka, waspada, berjaga dari kemungkinan paling buruk, karena aku tahu, pria itu semakin nekat. Puncaknya terjadi ketika aku sedang mandi, dan tiba-tiba lampu mati. Tak lama, aku mendengar langkah kaki mendekat ke kamar mandi. Aku panik, jantungku berdetak liar. Dalam keadaan basah dan hanya berbalut handuk, aku menahan napas, berdiri membelakangi pintu. Lalu terdengar suara Pak Burhan, pelan dan licik, "Mati lampu ya. Butuh bantuan." Aku segera mengunci pintu dengan tangan gemetar, menahan isak. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi gangguan ringan, ini pelecehan. Dan jika aku diam,
aku hanya akan menunggu waktu dihancurkan. Malam itu, saat Reza pulang, aku tak bisa lagi berpura-pura. Tapi aku juga tak bisa langsung bicara. Jadi aku putuskan satu hal, aku akan kumpulkan bukti. Diam-diam, aku membeli kamera kecil dan meletakkannya di ruang tamu dan dapur, dua tempat di mana Pak Burhan sering mencoba mendekatiku. Aku tahu ini berbahaya. Jika ketahuan, bisa saja dia memutar balik semuanya, menyebutku gila, atau bahkan mengusirku dari rumah. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus bertahan dengan caraku sendiri. Beberapa hari kemudian, seperti yang kuduga, dia kembali beraksi. Kamera menangkap segalanya, dari kata-katanya yang menjijikkan hingga gerak-geriknya yang jelas bukan seorang mertua yang baik. Saat aku menonton rekamannya malam itu, aku menangis. Bukan karena takut lagi, tapi karena aku akhirnya punya kekuatan untuk membalas. Aku genggam bukti itu erat-erat seperti memegang kunci kemerdekaanku. Air mataku berubah menjadi bara. Kali ini, aku bukan korban. Kini, tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana aku akan duduk di depan Reza, menunjukkan semua bukti, dan membuka luka yang selama ini kusembunyikan di balik senyum pura-pura. Tapi dalam diamku, aku juga sadar, badai besar akan datang. Dan saat itu tiba, bukan aku yang akan menangis, tapi pria yang selama ini menyangka dia bisa menyentuhku tanpa dihukum. Malam itu aku duduk di meja makan, menunggu Reza pulang seperti biasa. Di tanganku, flash disk kecil berisi rekaman kebusukan ayahnya terasa berat, seolah membawa seluruh beban hidupku selama ini. Perutku mual, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan akan kehilangan. Aku tahu apa yang kulakukan malam ini bisa menghancurkan banyak hal, terutama keluarga Reza. Tapi aku tak bisa lagi menunda. Waktunya sudah tiba. Aku ingin kembali menjadi perempuan yang bisa tertawa tanpa rasa takut. Dan satu-satunya cara adalah dengan membuka semuanya. Begitu Reza pulang, aku mengajaknya duduk. Wajahnya kelelahan, tapi senyumnya tetap hangat. Aku nyaris menangis melihat ketulusan itu, karena aku tahu, sebentar lagi hatinya akan hancur. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan flash disk itu padanya. Tolong lihat ini, dan jangan potong sampai habis, bisikku. Ia menatapku bingung, lalu mencolokkan flash disk ke laptop. Begitu rekaman diputar, senyumnya perlahan memudar. Matanya membelalak, wajahnya tegang. Dan ketika suara ayahnya mulai terdengar menggoda dan menyentuhku dalam rekaman itu, rahangnya mengencang. Ia tak bersuara, tapi tubuhnya gemetar hebat. Setelah video selesai, Reza bangkit. Langkahnya berat, seperti orang yang baru saja ditikam dari belakang. Ia tak berkata sepatah pun padaku. Hanya berdiri dan berjalan menuju kamar ayahnya. Aku mengikutinya pelan, jantungku nyaris pecah mendengar suara pintu dibanting. Dari balik tembok, aku hanya bisa mendengar suara Reza yang berteriak, "Kenapa kau lakukan ini pada istriku?" Diikuti oleh suara barang pecah, dan kemudian, suara tangisan. Tapi bukan tangisanku. Tangisan itu berasal dari Pak Burhan, mertuaku. Tangisan keras, menyesal, sekaligus takut. Aku melihat Reza terduduk di lantai koridor. Matanya merah, napasnya memburu. Ia menarikku ke pelukannya dengan erat, seolah takut kehilangan. "Maaf, aku suamimu, tapi aku terlalu buta untuk melihat penderitaanmu." Air matanya jatuh di pundakku. Aku memeluknya balik, menahan isak yang selama ini kupendam. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa didengar, dipercaya, dan dilindungi. Tapi dalam kelegaan itu, ada kesedihan yang tak bisa kuhindari. Karena aku tahu luka ini takkan sembuh dalam semalam. Dan Pak Burhan, ia hanya terduduk di kamarnya, menangis seperti anak kecil. Reza memintanya pergi dari rumah malam itu juga. Tidak ada yang berteriak lagi. Hanya keheningan menyakitkan yang tersisa. Aku tidak merasa puas, tapi setidaknya aku bisa bernapas. Kebenaran akhirnya keluar dari balik tirai. Dan untuk pertama kalinya, malam itu aku tidur tanpa mengunci pintu kamar. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah terasa asing. Sepi bukan karena tak ada suara,
tapi karena bekas luka yang belum sembuh. Pak Burhan sudah pergi, diantar Reza ke rumah saudara jauhnya tanpa ada satu kata perpisahan pun dariku. Tapi kepergiannya tak serta-merta menghapus rasa takut di dadaku. Setiap aku melangkah ke dapur, aku masih teringat tatapan matanya. Setiap mendengar langkah di lorong, tubuhku refleks menegang. Rasa trauma itu tertinggal, membekas seperti luka bakar yang tak bisa dihapus air mata. Reza berusaha menjadi pelindung yang lebih dari cukup. Ia mulai bekerja dari rumah, menemaniku lebih sering, bahkan sering mengajakku bicara panjang lebar seolah ingin menggantikan waktu-waktu yang selama ini dia abaikan. Tapi aku tahu, di balik matanya yang lembut, ada rasa bersalah yang membunuhnya perlahan. Ia selalu bilang, "Maaf karena aku terlambat menyadarinya." Aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan luka yang belum bisa kuobati. Bukan karena aku tak mau memaafkan, tapi karena jiwaku masih dalam proses percaya lagi. Suatu malam, aku duduk di balkon, menatap langit sambil membawa buku harian kecil yang selama ini kujaga seperti harta karun. Di sana, tertulis semua penderitaanku, hari demi hari yang kujalani dalam diam. Reza duduk di sampingku, dan tanpa berkata apa-apa, ia meminta izin membaca isinya. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Saat ia membacanya, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini ia tak menangis karena ayahnya, melainkan karena aku, karena luka-luka kecil yang tak pernah ia lihat, yang ternyata jauh lebih dalam dari yang ia duga. Aku merasa gagal jadi suami, katanya pelan. Tapi aku janji, ini tak akan terjadi lagi. Kamu berhak bahagia, dan aku akan pastikan kamu mendapatkan itu, dengan atau tanpaku. Aku terkejut. Kalimat terakhir itu menghantamku. Aku menatapnya tajam, lalu memeluknya. Jangan pergi. Aku tidak butuh kamu sempurna, aku hanya butuh kamu ada. Dalam pelukan itu, kami menangis. Menangis untuk semua luka yang pernah tak terlihat. Malam itu, kami tak bicara banyak, hanya saling menggenggam tangan, membiarkan luka-luka kami bersandar satu sama lain. Tapi aku tahu, luka ini bukan hanya milikku atau miliknya. Luka ini akan terus berdarah kalau kami biarkan terdiam. Kami harus bicara, harus berani bersuara. Maka kami putuskan, aku dan Reza akan mencari bantuan. Psikolog keluarga, konseling, apapun yang bisa membantu kami menata kembali hidup yang hancur sebagian. Karena satu hal yang kami sadari, cinta saja tidak cukup. Kadang, luka harus diakui lebih dulu, sebelum benar-benar bisa disembuhkan. Beberapa bulan berlalu sejak rumah ini kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini berbeda. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang perlahan mulai menyembuhkan. Aku dan Reza menjalani terapi bersama. Di setiap sesi, kami membuka lebih banyak luka, menertawakan ketakutan yang dulu tak bisa disebutkan, dan menangisi hal-hal kecil yang ternyata menyakitkan. Kami mulai belajar bicara, bukan hanya soal cinta, tapi juga soal trauma, soal keberanian, dan soal batasan. Hubungan kami tak lagi sempurna, tapi kali ini, kami membangunnya dengan jujur. Suatu pagi yang tenang, Reza menerima telepon dari keluarga jauh. Mereka bilang Pak Burhan jatuh sakit. Katanya, ia sering menyebut namaku dalam tidurnya. Memanggil-manggil dengan suara lemah seperti seseorang yang sedang dikejar rasa bersalah. Reza menatapku, menunggu reaksiku. Aku diam cukup lama, perasaanku campur aduk. Luka itu masih ada, tapi begitu pula sisa-sisa kasih sayang sebagai menantu. Akhirnya, dengan suara pelan, aku berkata, "Ayo kita jenguk." Tapi bukan untuk dia, untuk diriku sendiri. Aku ingin menyelesaikan ini. Kami datang ke rumah keluarga itu sore harinya. Pak Burhan terbaring lemah, jauh dari sosok pria angkuh yang dulu berdiri dengan dada tegak. Begitu melihatku, ia menangis. Tak ada kata-kata puitis, hanya isakan, tangan yang bergetar, dan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku," katanya lirih. Tapi kali ini, aku tak menangis. Aku hanya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Luka yang kau beri, terlalu dalam.
Tapi Tuhan mengajariku memaafkan, bukan melupakan. Aku berdiri, menggenggam tangan Reza, lalu pergi meninggalkannya dengan damai di belakang. Perjalanan pulang diisi keheningan. Tapi kali ini, bukan keheningan yang dingin, melainkan keheningan yang menenangkan. Di tengah perjalanan, Reza menatapku dan berkata, "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku tersenyum pelan. Aku tahu, kekuatanku bukan datang begitu saja. Aku dikuatkan karena pernah hancur. Aku belajar berdiri karena pernah dijatuhkan. Dan aku tetap di sini, karena aku mencintai diriku sendiri cukup dalam untuk tidak tinggal di dalam luka selamanya. Kini, rumah kami benar-benar terasa rumah. Tak ada lagi bayangan yang mengintai di balik tirai, tak ada lagi rahasia yang membuatku takut tidur. Mungkin luka itu akan tetap ada, seperti bekas luka bakar yang menghitamkan sebagian kulit. Tapi kini aku bisa menyentuhnya tanpa menangis. Aku bisa berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku selamat. Aku menang." Dan untuk setiap perempuan yang masih terjebak dalam ketakutan yang tak terdengar, ceritaku adalah bukti, kamu bisa keluar. Kamu layak bahagia. Jangan diam. Kupikir setelah aku memaafkan, semuanya akan reda. Tapi ternyata luka batin tak hanya datang dari pelaku utama. Lidah-lidah tajam di sekitarku mulai sibuk membisikkan racun. Beberapa kerabat mulai mempertanyakan keputusan Reza dan aku mengusir Pak Burhan dari rumah. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi mereka menghakimi seolah mereka saksi dari semuanya. Itu bukan sikap menantu yang baik, bisik-bisik itu beredar, seharusnya dia lebih hormat pada orang tua suaminya. Aku hanya bisa menunduk saat mendengar semua itu disampaikan padaku lewat omongan tetangga dan keluarga jauh. Reza marah, sangat marah, tapi aku memintanya tenang. Biarkan mereka bicara, mereka tak pernah melihat air mataku. Mereka tak pernah merasakan ketakutanku, kataku pelan. Tapi Reza bukan hanya kecewa pada mereka, ia kecewa pada dirinya sendiri, karena terlalu lama membiarkanku sendirian. Diam-diam, ia menulis surat panjang untuk keluarganya. Di dalamnya, ia ceritakan semuanya, betapa aku bertahan, betapa aku tak bicara bukan karena lemah, tapi karena ingin melindungi martabat keluarganya. Surat itu Reza kirim ke semua saudara. Tak semua percaya, tapi sebagian mulai diam. Namun ada satu hal yang berubah setelah itu. Aku merasa lebih kuat. Dulu aku takut membuka suara, sekarang aku berani berbicara di hadapan siapapun. Bahkan ketika ada tetangga yang bertanya dengan sinis, aku menatap matanya dan menjawab tegas, aku tidak membenci mertuaku. Tapi aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak. Hormat tidak berarti diam saat dilecehkan. Perkataanku membuatnya bungkam. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku bukan hanya penyintas, tapi juga saksi hidup bagi perempuan yang terlalu lama dibungkam rasa takut. Aku mulai aktif di komunitas perempuan, berbagi kisah, memberi semangat pada yang pernah merasa kecil seperti diriku. Kadang aku masih mimpi buruk, masih terbangun dengan dada sesak. Tapi kini aku tahu caranya menarik napas, caranya bertahan, caranya berbicara meski suara gemetar. Dan Reza, ia tetap di sisiku, bukan sebagai pelindung yang sempurna, tapi sebagai seseorang yang belajar mencintai dengan sadar, dengan mendengar, dengan menguatkan. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi rasa sepi dalam teriakan diam. Dan jika waktu bisa diputar kembali, mungkin aku akan memilih jalan yang sama. Meski penuh luka, meski berliku. Karena dari semua penderitaan itu, aku menemukan diriku. Aku menemukan kekuatan yang tak bisa dicuri siapapun. Dan aku ingin setiap perempuan yang membaca kisah ini tahu satu hal, ketika kamu memilih bangkit, dunia tak bisa lagi merendahkanmu. Biar mereka bicara, karena lidah bisa tajam, tapi hati yang sembuh, tak bisa dihancurkan lagi. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketenangan yang kupikir telah kudapatkan, bayangan masa lalu datang lagi, bukan dari mertuaku, tapi dari putrinya, adik iparku, Liana. Ia pulang dari luar negeri setelah bertahun-tahun kuliah, dan tanpa basa-basi, menatapku dengan pandangan sinis yang menusuk. "Kamu puas ya, memecah keluargaku.
katanya dengan nada dingin. Aku terdiam. Luka lama kembali tergores. Aku tahu sejak awal, Liana selalu memuja ayahnya, dan menganggapku hanya perempuan biasa yang tak layak masuk keluarga mereka. Liana mulai merusak ketenangan kami. Ia sering bicara ketus pada Reza, menuduhnya anak durhaka. Bahkan mulai menyebarkan kabar bahwa aku memfitnah ayah mereka demi harta dan kekuasaan dalam rumah. Semua cerita yang dulu kuusahakan mati, kini diungkit kembali, dipelintir, diubah, dijadikan senjata untuk menusuk jiwaku. Kau menang dengan air mata palsumu, ucapnya suatu malam, saat kami berdua saja di dapur. Tapi aku hanya menatapnya dengan mata yang dulu pernah menangis karena ayahnya. Sayangnya, air mata itu nyata, dan aku masih berdiri hari ini karena tak ada satu pun yang palsu. Reza mencoba membela, tapi aku tahu ini bukan pertarungan yang bisa diselesaikan dengan amarah. Ini adalah luka turunan, warisan racun dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Liana tak pernah tahu kebenarannya, hanya tumbuh dalam bayang kekaguman. Maka kali ini, aku memutuskan untuk tidak melawan dengan suara. Aku tulis semuanya dalam sebuah surat panjang. Surat itu kutinggalkan di kamarnya, bersama salinan rekaman yang dulu pernah menyelamatkan hidupku. Biar ia sendiri yang memutuskan, apakah tetap hidup dalam ilusi atau belajar menerima kenyataan. Beberapa hari kemudian, Liana tak muncul. Ia pergi ke rumah tantenya, menjauh. Tapi yang berbeda kali ini adalah, dia tak meninggalkan kata-kata kebencian. Reza bilang, mungkin dia butuh waktu. Dan aku mengangguk, karena aku tahu, waktu tidak selalu menyembuhkan, tapi waktu mengajari cara menerima. Aku tidak berharap Liana mencintaiku, aku hanya berharap ia tak hidup dalam kebohongan yang sama seperti yang dulu ingin menghancurkanku. Dalam kesendirian malam itu, aku duduk di ruang tengah, memeluk anak pertamaku yang kini mulai belajar berjalan. Kupeluk dia erat-erat, sembari berbisik, ibu akan pastikan kamu tumbuh di rumah yang tak menyimpan rahasia. Karena satu hal yang kupelajari dari semua ini, hantu masa lalu tak pernah benar-benar hilang, tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup bersama mereka. Seminggu sejak kepergian Liana, suasana rumah mulai tenang kembali. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bukan ketenangan sejati, melainkan jeda sebelum badai berikutnya. Reza mulai gelisah. Ia tak banyak bicara, lebih sering termenung. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, aku merasa ada yang belum selesai. Hingga suatu malam, ia menerima panggilan dari Liana. Suaranya terdengar gemetar, berbeda dari nada tajam yang biasa. Reza, aku butuh kamu datang. Ada yang harus kamu dengar langsung dari ayah, katanya. Malam itu, Reza pergi sendiri. Aku hanya bisa menatap punggungnya pergi, dihantui firasat yang tak bisa kujelaskan. Beberapa jam kemudian, Reza pulang dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya, pucat, bingung, sekaligus terluka. Ia duduk di hadapanku, menatapku tanpa kata. Ayah, mengaku. Tapi bukan hanya soal kamu, katanya lirih. Jantungku berdetak tak karuan. Reza melanjutkan dengan suara gemetar, ayah pernah melakukan hal yang sama pada pembantu lama kami. Perempuan itu bahkan sempat hamil, tapi dipaksa pergi tanpa jejak. Aku membeku, tubuhku gemetar, bukan hanya karena amarah, tapi karena rasa mual yang begitu dalam. Aku bukan satu-satunya. Selama ini, aku hanya satu dari luka yang ia buat. Liana, yang awalnya menuduhku, kini terdiam. Ia memeluk Reza dan menangis di pelukannya, berkata, kita semua ditipu oleh sosok yang kita anggap pahlawan. Aku tahu perasaannya, hancur bukan karena dibohongi dunia, tapi karena dibohongi oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Luka itu dalam, mengakar, dan beracun. Malam itu, kami bertiga hanya duduk dalam diam. Tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Tapi satu hal pasti, kebenaran yang terbuka justru memperlihatkan betapa rusaknya fondasi keluarga ini sejak lama. Esoknya, aku dan Reza memutuskan untuk membuka semuanya ke keluarga besar. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mencegah cerita ini menjadi rantai yang tak putus.
Beberapa menolak percaya, bahkan menyebut kami durhaka. Tapi kami sudah siap. Kami tak butuh semua percaya, kami hanya butuh satu hal, menghentikan siklus luka. Liana pun ikut bicara, akhirnya berani mengatakan bahwa ayahnya bukan pria sempurna seperti yang selama ini ia sembah. Perlahan, mata-mata terbuka, dan dinding bisu mulai runtuh. Hari itu, aku menangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena akhirnya suara kami tak lagi tenggelam. Kebenaran memang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Dan aku belajar, bahwa kadang, untuk menyelamatkan masa depan, kita harus berani menghancurkan masa lalu. Karena lebih baik dihina karena berkata jujur, daripada dihormati karena mempertahankan kebohongan. Beberapa bulan setelah kebenaran dibuka, hidup kami perlahan berubah arah. Bukan menuju kesempurnaan, tapi menuju kejujuran. Reza dan aku pindah ke rumah baru yang lebih kecil tapi penuh kehangatan. Liana memutuskan melanjutkan kuliah psikologi, katanya ingin membantu perempuan yang pernah diam seperti aku. Hubungan kami tak lagi dingin. Kami memang tak tumbuh bersama, tapi kami sama-sama hancur oleh sosok yang sama, dan dari puing-puing itu, kami saling belajar memahami. Pak Burhan, ia kini dirawat di panti rehabilitasi lansia. Bukan karena kami membencinya, tapi karena kami tahu, ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh keluarga. Sekali waktu, Liana datang menjenguk, lalu pulang dengan mata merah. Aku tahu ia masih berperang di dalam dirinya, antara cinta seorang anak dan kenyataan seorang korban tak langsung. Dan aku memeluknya, tak berkata apa-apa. Karena kadang, pelukan lebih tulus dari 1000 kalimat penghiburan. Masyarakat perlahan berhenti bergosip. Mungkin mereka lelah, atau mungkin mereka mulai mengerti bahwa tidak semua rahasia bisa disembunyikan di balik kehormatan keluarga. Kami tak ingin dihormati karena pura-pura sempurna. Kami ingin dihargai karena berani bertahan, dan memilih untuk sembuh. Karena bagi kami, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang keberanian untuk saling jujur, saling melindungi, dan saling menyembuhkan. Kini aku berjalan dengan kepala tegak. Luka itu masih ada, tapi bukan lagi jadi aib. Luka itu adalah bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak hancur. Aku masih hidup, masih mencintai, dan masih bisa memeluk anakku dengan hati yang utuh. Jika waktu bisa diulang, aku mungkin tetap memilih jalan ini, karena dari rasa sakit itulah, aku menemukan siapa diriku yang sesungguhnya, bukan korban, tapi penyintas. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang telah menyaksikan dan mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Cerita ini bukan hanya kisah fiktif, tapi cerminan dari kenyataan yang mungkin sedang dialami oleh banyak orang di luar sana. Mari kita doakan bersama, semoga siapapun yang sedang berada dalam hubungan yang tak sehat, baik secara fisik, batin, atau moral, diberi keberanian untuk melawan, kekuatan untuk bangkit, dan jalan keluar yang terbaik. Jangan pernah remehkan suara hatimu. Jika kamu merasa tidak aman, jangan diam. Jika kamu merasa sendiri, cari bantuan. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pembelajaran. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, menguatkan hati yang sedang patah, dan mengangkat setiap luka dengan kasih sayangnya. Amin.